Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Melinia dari Universitas Duta Bangsa, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 RMIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deformitas dan abnormalitas kromosom. Kromosom adalah struktur molekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Kromosom sendiri terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah sentromer atau kinektor, yaitu pusat kromosom yang berbentuk bulat. Dan yang kedua adalah lengan kromosom, yaitu mengandung benang-benang DNA yang berjumlah sepasang atau dua. Total kromosom pada manusia memiliki jumlah kromosom 46 dan pada hewan seperti anjing mempunyai 78 kromosom dan pada cacing tanah mempunyai 36 kromosom dan pada ikan mas mempunyai 94 kromosom, di mana setiap hewan mempunyai masing-masing kromosom yang berbeda. Dan pada tumbuhan seperti bawang mempunyai 16 kromosom, pada jagung 14 kromosom, dan pada jamur 4 kromosom, di mana setiap tumbuhan juga mempunyai kromosom yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada manusia, ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom pada manusia mempunyai 46 buah, yaitu 23 pasang, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DNA yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. DNA adalah satu nukleotida terdiri dari yang pertama adalah satu molekul gula dan yang kedua adalah satu molekul fosfat dan yang ketiga adalah satu molekul basa nitrogen yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama purin adenin dan guanin dan yang kedua piridimethinin, sitosin, dan urasil. Dari tadi saya sudah menyebutkan DNA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan DNA dan RNA. DNA perbedaannya adalah yang pertama ditemukan di dalam nukleus dan yang kedua berbentuk rantai ganda yang sangat penting dan yang ketiga fungsinya berhubung erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Adapun perbedaan lainnya. Dan yang kedua adalah RNA. Perbedaannya adalah yang pertama ditemukan di dalam nukleus dan yang kedua berbentuk rantai tunggal pendek dan yang ketiga fungsinya berhubungan erat dengan pelaksanaan sintesis protein. Adapun perbedaan lainnya, penyakit atau kelainan yang terjadi pada genetik akan diturunkan pada turunannya. Kelainan genetik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelainan kromosom atau kelainan jumlah atau bentuk, dan yang kedua adalah mutasi basa DNA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gen mutasi atau basa DNA
dan kromosom mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom pada suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika. Ada dua jenis mutasi. Yang pertama adalah mutasi gen atau basa DNA, dan yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisika, yaitu radioaktif atau sinar alfa, beta, dan gamma. Dan yang kedua adalah faktor kimia, yaitu zat pengawet, penyedap, zat warna, pestisida, dan obat-obatan. Dan yang ketiga adalah biologi, yaitu disebabkan oleh virus dan bakteri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gen mutasi. Gen mutasi atau mutasi gen terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin terdiri menjadi dua. Yang pertama, anemia sel sabit, yaitu pada penderita anemia sel sabit, bentuk selnya seperti sabit, dan talasemia, umur eritrositnya pendek, kurang lebih 120 hari. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang abnormalitas of kromosom total. Yang pertama, poliploidi, yaitu terjadi perubahan pada seluruh kromosom dan diberi akhiran ploidi, misalnya monoploidi, diploidi, triploidi, tetraploidi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah aneuploidi, terjadi perubahan pada sebagian atau pasangan kromosom, diberi akhiran dengan somi, misalnya monosomi, disomi, trisomi, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah autosom kromosom total abnormalitas. Yang pertama adalah sindrom Patau, yaitu genotip 47XX atau XY plus 13, umumnya kurang dari 3 bulan. Dan yang kedua adalah sindrom Edward, genotip 47XX atau XY plus 18, umumnya kurang dari 6 bulan. Dan yang ketiga adalah sindrom Down. Definisi dari sindrom Down. Yang pertama adalah sindrom Down primer atau trisomi 21, genotip 47XX atau XY plus 21, frekuensi 92,5%, dilahirkan dari ibu yang berumur lebih dari 35 tahun, ditemukan dalam satu orang dalam keluarga dan tidak diwariskan. Dan yang kedua adalah sindrom Down sekunder, genotip 46XX
atau XY, 21-14 atau 15, diwariskan dari ibu muda kurang dari 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Dan yang ketiga adalah sindrom tersier. Ditemukan jumlah kromosomnya 47, dan yang ini penyebabnya belum jelas. Dan selanjutnya adalah penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan. Yang pertama adalah polidaktili atau banyak jari, dan yang kedua adalah dentinogenesis atau tulang gigi tidak keras, dan yang ketiga adalah retinal aplasia, yaitu buta dari lahir, dan yang keempat adalah katarak. Penyakit yang diwariskan secara gen autosomal resesif, yaitu yang pertama adalah lendir-lendir di dalam saluran pernafasan dan pencernaan menjadi lengket, dan yang kedua anemia sel sapit, dan yang ketiga thalassemia, dan yang keempat albinisme atau tidak punya kelamin. Dan selanjutnya yaitu pewarisan terangkai X dominan. Yang pertama, penyakit rakitis yang resisten terhadap vitamin D, dan yang kedua gigi coklat. Selanjutnya, pewarisan terangkai X resesif. Yang pertama, buta warna, yaitu warna merah dan hijau, dan yang kedua anochia atau tidak punya kuku, dan yang ketiga hemofili, dan yang keempat hidrosefali atau kepala membesar. Dan yang terakhir adalah pewarisan terangkai Y resesif. Ada 3. Yang pertama adalah gen WT atau gen Webtos, yaitu adanya selaput di antara jari seperti hewan bebek. Dan yang kedua gen H atau hipertribosis, yaitu tubuhnya ditutupi rambut yang panjang dan kaku. Dan yang ketiga adalah gen Hg atau gen histrik gravior, yaitu bagian daun telinganya mempunyai rambut yang panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.